Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Budi. Kelihatannya habis dari ladang ya Pak Joko ya? Ya nih, habis semalam hujan deras. Saya cek tanah di blok saya, ada yang mulai turun tanahnya Pak Joko. Oh, itu tandanya erosi Pak. Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa nih tanahnya habis. Dan juga lahan Pak Joko emang di lereng ya kalau nggak salah? Ya betul Pak Joko, di bagian barat dusun. Dulu sih bagus-bagus saja, tapi makin kesini hujannya sering deras dan tanahnya mulai turun Pak Joko. Jadi gini Pak Joko, konservasi lahan itu sangat penting karena apalagi di lahan Bapak itu kan lahannya miring tuh. Nah, jadi konservasi yang bisa dilakukan itu seperti teknik terracing atau teras bangku. Itu Bapak udah pernah nggak mengaplikasikan hal tersebut? Oh, saya baru buat bulu dan sebagian sih Pak Joko. Tapi itu belum rapi sih menurut saya ya. Saya bingung cara bikin yang efisien itu bagaimana. Oke, saya jelaskan secara singkat ya. Jadi kalau lerengnya curam, itu bisa buat teras bulut. Itu seperti tangga tanah yang saya jelaskan secara singkat ya Pak. Nah, kalau lerengnya curam, itu bisa buat teras bulut. Itu seperti tangga tanah yang dapat memperlambat aliran air hujan. Nah, di sela-selanya itu bisa ditanam rumput atau kacang-kacangan untuk menahan tanah. Oh, jadi begitu Pak Joko ya. Jadi itu tanaman diselingi dengan bentuk lahan gitu. Jadi dia dikombinasikan. Nah, itu disebut konservasi mekanik dan vegetatif. Nah, terasnya itu menghambat air dan juga tanamannya menahan tanah. Plus tanamannya juga bisa kita manfaatkan kalau kita menanam seperti tanaman kacang tadi. Nah, kalau lahan saya sempit gitu Pak, gimana? Nah, kalau lahannya sempit tetap bisa pakai gulden biasa dan bisa ditambahkan mulsa organik seperti jerami. Nah, fungsinya untuk melindungi permukaan tanah dari hantaman air hujan atau energi kinetik hujan secara langsung dan menjaga kelembapan tanah seperti itu. Wah, itu praktis juga ya Pak Joko ya. Betul. Nah, saya pernah dapat cerita nih Pak Joko. Saya disuruh buat rorak Pak Joko. Nah, kalau rorak itu bagaimana Pak Joko? Kalau rorak itu lubang kecil atau saluran penampung air. Nah, itu biasanya dibuat di antara baris tanaman. Air itu akan masuk ke sana, ke dalam rorak tersebut dan terserap ke dalam tanah. Nah, ini yang membantu mencegah limpasan air di permukaan tanah. Itu. Oh, saya makin paham sekarang. Kalau begitu, minggu depan saya ajak tetangga lah buat kerja bakti. Bikin teras bulut di atas blok sawah saya. Bagus Pak Joko, saya siap dampingi langsung di lapangan. Ingat ya, kalau tanah rusak, perbaikannya lama. Tapi kalau kita jaga dari sekarang, kita bisa jadikan hal tersebut menjadi warisan buat anak cucu. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya jadi semangat ini. Tanah bukan cuma panen sekarang, tapi juga masa depan. Oke, Dan next. Nanti. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore Pak Sugeng. Kelihatannya rajin nih di kebun ya. Iyalah, habisnya nyiram tanaman teman dan bayam tadi. Tapi akhir-akhir ini banyak ulat dan belalang nih. Saya jadi khawatir Pak. Sudah coba pakai pestisida nabati belum Pak? Pestisida nabati itu bahan dapur ya? Saya pernah dengar, cuman belum tahu cara buatnya gimana. Iya betul. Bisa pakai bawang putih, cabai, daun sirsa, terus dihaluskan, dicampur air dan sedikit sabun cair. Aman untuk tanaman dan efektif mengusir hama. Menarik. Tapi saya juga bingung sih pupuknya apa. Dulu pakai NPK, tapi sekarang mahal dan katanya tanah cepat keras. Nah Pak, makanya kita mulai perkenalan pertanian organik dulu nih. Pupuknya bisa dari kompos dapur, kulit pisang, ampas teh, cair busuk, semua bisa dimanfaatkan. Kalau pakai kompos, tanamannya apa bisa tetap subur Pak? Atau gitu? Nah, justru lebih subur dalam jangka panjang. Kompos memperbaiki struktur tanah dan menambah mikroorganisme baik. Tanaman jadi lebih tahan akan penyakit. Terus kalau misalnya kita mau tanam di pot, aman juga atau gimana? Sangat bisa Pak. Banyak anggota-anggota lain tanam selada, cabai, bahkan terong pakai pot. Asalkan cukup sinar matahari dan siram rutin, hasilnya pasti bahkan bagus. Saya jadi semangat nih Pak. Tapi kalau misalnya hasilnya bagus bisa dijual juga ya berarti? Wah, tentu Pak.
Bahkan kita rencanakan program kebun sehat mandiri. Nanti akan ada pelatihan lanjutan dan bisa kita bantu untuk pasarkannya. Kalau ini terima kasih ya Pak atas wejangan hari ini. Jadi ternyata bisa mulai dari dapur sendiri ya Pak. Benar, benar. Jadi bisa mulai dari tanam bawang sendiri ya berarti ya? Betul. Tanam dari rumah, hasil untuk rumah, dan bisa berkembang jadi usaha. Pertanian organik itu bukan sekedar tanpa kimia, tapi menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau begitu makasih ya atas saran-saran masukannya ya Pak. Terima kasih Pak ya. Pak Sugeng. Ya, semoga bisa Bapak terapkan. Ya makasih Pak. Terima kasih. Ditunggu pelatihannya Pak. Baik. Oke.